Kenapa sih manusia itu selalu menyembunyikan rasa sedih mereka gitu dibanding mereka minta tolong atau cerita ke orang lain? Kenapa kita bisa dengan mudah nih bilang gue baik-baik aja padahal jelas-jelas enggak gitu. Orang nangis diam-diam, senyum di depan orang lain, pura-pura kuat di media sosial. Semua berlomba-lomba untuk terlihat bahagia, padahal banyak yang sedang rapuh. Apa ini soal gengsi? Atau memang manusia diciptakan untuk menutupi luka? Mari kita bahas. Di budaya kita, mengeluh itu dianggap lemah. Dari kecil, kita itu diajarin, jangan nangis, harus kuat. Masalah simpan aja sendiri. Akibatnya, banyak orang dewasa tumbuh dengan pola pikir bahwa menunjukkan kesedihan sama dengan aib atau beban buat orang lain. Padahal, justru disitulah awal dari kehancuran mental. Menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Dalam psikologi, perilaku menyembunyikan kesedihan ini adalah bentuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Ada beberapa bentuknya. Yang pertama, denial atau penolakan. Menolak mengakui kita sedang terluka karena terlalu sakit untuk dihadapi. Gue gak apa-apa. Jadi kalimat peralihan paling umum gitu. Yang kedua, penekanan emosi atau repression. Perasaan disimpan jauh di dalam bawah sadar. Kita pura-pura lupa, tapi sebenarnya luka itu tetap ada. Cuma berubah bentuk nih. Jadi stres, mudah marah, atau bahkan sampai mengakibatkan ke fisik kita gitu. Yang ketiga adalah pembenaran atau rationalization. Gak usah cerita ke siapa-siapa, toh orang lain juga sibuk. Kita membuat alasan-alasan agar terus bisa bertahan gitu. Padahal sebenarnya kita itu lagi menipu diri kita sendiri gitu. Dan yang keempat adalah isolation atau memisahkan emosi dari realita. Nah, orang yang kelihatan datar padahal hatinya kosong. Ini sering muncul nih saat seseorang udah terlalu sering kecewa, udah terlalu sering kecewa dengan pengalaman-pengalamannya lah ketika minta tolong ke orang lain, ketika cerita ke orang lain. Intinya kita bisa menyembunyikan kesedihan bukan karena ingin kuat, tapi karena otak kita melindungi diri dari rasa sakit yang berlebihan. Ego manusia itu gak mau kelihatan lemah. Kalau gue cerita, nanti dikira drama. Kalau gue nangis, nanti orang lain lihat gue itu gak berdaya, lihat gue itu lemah gitu. Padahal di balik kalimat-kalimat itu ada ketakutan untuk gak diterima. Ego membentuk tembok agar kita tetap terlihat baik nih. Tapi tembok itu juga yang bikin kita itu kesepian. Banyak orang akhirnya terbiasa berperan jadi yang kuat, sampai lupa cara minta tolong. Kadang bukan kita yang salah juga, tapi beberapa case atau beberapa kasus itu lingkungan yang gak siap menerima kesedihan orang lain. Saat kita curhat, responnya tuh malah udah jangan baper, atau lo itu kurang bersyukur gitu, atau bahkan masih banyak yang lebih susah. Selalu kan responnya tuh kayak gitu kan. Jadi memang beberapa orang tuh mengalami yang namanya gak disupport gitu sama lingkungannya. Akhirnya orang itu belajar jadi diam gitu, belajar untuk diam, gak cerita ke siapa-siapa. Jadinya tuh ya itu tadi yang gue bilang, mereka itu mengalami pengalaman yang gak mengenakan ketika sedang membutuhkan orang lain kayak gitu. Padahal orang diam itu belum tentu dia kuat. Bisa jadi dia cuma gak punya tempat aman nih buat bicara. Dia gak punya tempat buat cerita, gak punya tempat buat berkeluh kesah gitu. At least minimal untuk melepaskan rasa stresnya dia lah gitu, atau beban pikiran dia. Mungkin kita gak bisa ubah dunia jadi lebih empatik dalam semalam, tapi kita bisa mulai nih dari diri sendiri. Belajar untuk jujur,
terhadap perasaan. Minta tolong itu bukan tanda lemah, itu tanda sadar bahwa kita adalah manusia. Kita itu gak harus selalu kuat. Kadang jadi rapuh pun juga bagian dari proses bertahan. Dan kalau kalian lihat seseorang diam dan bilang gue baik-baik aja, coba deh dengerin lebih dalam, karena bisa jadi itu jeritan yang gak bersuara. Sebenarnya itu dia sedang secara nggak sadar itu sebenarnya dia butuh pertolongan, butuh orang lain gitu. Dan kita semua itu punya luka, tapi nggak semua berani mengakuinya. Mungkin dunia nggak selalu kasih tempat untuk air mata, tapi bukan berarti kita harus terus berpura-pura kuat. Menyembunyikan kesedihan itu wajar, tapi ingat, kita nggak diciptakan untuk berjuang sendirian. Kita menyembunyikan kesedihan bukan karena kita ingin kuat, tapi karena takut gak diterima saat kita lemah. Ingat, pikiran negatif itu bikin kita lemah, bikin kita gak bisa keep up gitu. Tapi ketika kita berpikir positif, kita itu bisa melewati itu semua. Jadi intinya, cobalah untuk jujur sama perasaan sendiri, dan coba untuk berani cerita ke orang lain. Karena mau gimana pun juga, kita sebagai manusia biasa itu tetap butuh bantuan dari orang lain. Mungkin itu aja dari gue Alif Rahmat. Sampai jumpa.